Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-musannif والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. عن الإمام الحسن البصري رحمه الله لولا الأبدال لخسفت الأرض وما فيها. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, Al-Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang berkumpul dengan sahabat Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Imam Hasan Al-Basri ini salah satu tokoh ulama besar dari kalangan tabi'in, berkumpul dengan sahabat Nabi, beriman, meninggal dalam keadaan iman. Ini Al-Imam Hasan Basri berkata, kata beliau, laulal abdal la khusifatil ardu wa ma fiha. Kalau bukan karena adanya wali-wali abdal, niscaya bumi ini beserta isinya akan dibalikkan oleh Allah SWT. Jadi wali Allah itu ada tingkatan-tingkatannya. Wali Allah yang paling tinggi itu namanya wali kutub, al-kutub, wali kutub. Setiap zaman pasti ada tuh wali kutub. Wali yang paling tinggi derajatnya, rajanya para wali. Di Indonesia dulu pernah ada, yaitu Al-Habib. Di antaranya banyak, di Indonesia ini banyak. Di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Di Gresik itu ada masjid Jami'. Depan masjid Jami' itu kuburan beliau. Ya, beliau meninggal belum lama, mungkin sekitar 40-50 tahun yang lalu mungkin, ya. Ini bentar lagi nih, 7 hari setelah Idul Adha, haulnya beliau. Itu beliau di masanya rajanya wali seluruh dunia. Itu namanya wali kutub. Nah, di antara wali-wali itu ada namanya wali abdal. Kata Imam Hasan Basri, kalau tidak ada wali-wali abdal di dunia ini, bumi dan isi ini akan dibalikkan oleh Allah. Saking banyaknya orang yang berbuat dosa. Nabi Muhammad jelaskan siapa itu wali abdal. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan misla Khalilir Rahman fabihim yusgauna wa bihim yunsarun ma mata minhum ahadun illa abdallahu makanahu akhar. Kata Nabi Muhammad, bumi ini tidak pernah kosong dari 40 orang seperti kedudukan Nabi Ibrahim. Hanya saja Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, maka 40 orang ini namanya wali abdal. Bumi ini kata Nabi tak pernah kosong daripada 40 orang wali abdal itu. Ini Nabi yang bilang. Nah, berkat mereka ini kata Nabi, berkat 40 orang para wali-wali Allah ini, umat atau makhluk Allah yang ada di bumi ini yusqauna, diberi minum. Jadi kenapa kita ini dapat minum, kata Nabi Muhammad? Karena berkat 40 orang wali abdal ini. Ini Nabi Muhammad yang bilang. Kita ini makhluk hidup, manusia, hewan dan lain-lain itu dapat minum berkat nih para wali-wali Allah. Wabihim yunsarun, dan berkat 40 orang wali Allah ini makhluk Allah di bumi ini ditolong, tidak dikena azab. Ma mata minhum ahadun, tidaklah seorang daripada 40 ini meninggal illa abdallahu makanahu akhar, kecuali Allah akan gantikan dengan orang lain. Jadi setiap waktu tidak pernah berkurang 40 orang wali abdal, namanya wali abdal. Kalau satu orang meninggal langsung digantikan dengan orang lain, Allah angkat langsung walinya itu. Nah, bagaimana orang itu bisa jadi wali abdal itu? Apa kriterianya? Apa disampaikan sama Nabi Muhammad dalam hadisnya? Orang kalau mau jadi wali abdal itu 40 orang setiap masa ini,
yang mana orang dapat pertolongan, orang dapat minum, dapat makan sebab dia ini. Siapa mereka ini? Nabi Muhammad jelaskan dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Thalathun man kunna fihi fahuwa minal abdal. 3 perkara kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mempunyai 3 perkara ini dalam dirinya, maka dia termasuk wali abdal yang 40 orang ini. Siapa? Sifat apa itu? Yang pertama, ar-ridha bil qada, menerima ketentuan Allah. Dia apa yang Allah tentukan terhadap dirinya, dia tidak mengingkarinya. Allah tentukan dia sehat, dia terima. Allah tentukan dia sakit, dia terima. Allah tentukan dia kaya, dia terima. Allah tentukan dia miskin pun dia terima. Allah tentukan dia bahagia, dia terima. Allah tentukan dia susah, dia terima. Pokok segala ketentuan Allah dia terima. Itu ciri pertama daripada wali abdal tu, kata Nabi. Yang kedua, was-sabru an maharimillah. Dan yang kedua, sabar menahan dirinya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini sabar paling tinggi, menahan diri untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Orang kalau sabar untuk taat gampang, sabar taat, sabar mengerjakan solat, sabar mengerjakan puasa, itu gampang. Yang kedua, sabar kena musibah, itu masih ringan. Tapi ketika diri dia bisa sabar untuk mencegah dirinya, menahan diri daripada hal-hal yang diharamkan Allah, itu tingkatan sabar paling tinggi itu. Dan itu nomor 2 kata Nabi, tanda orang yang menjadi wali abdal 40 orang itu, mencegah dirinya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sabar. Yang ketiga, wal ghadab fi dzatillah, dan dia marah kalau berkaitan dengan Allah. Ya, berkaitan dengan Allah dia marah. Kalau agama Islam yang dihina, Allah yang dihina, Al-Quran yang dilecehkan, marah dia. Nah, itu 3 tanda wali abdal. 1, menerima ketentuan Allah. 2, sabar menahan diri untuk tidak melakukan yang haram. Yang ketiga, dia marah kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian walau las-salihun lahalakat talihun. Kemudian yang kedua kata Imam Hasan Basri, kalau bukan karena orang-orang soleh, niscaya orang-orang ini yang tidak soleh semuanya dibinasakan oleh Allah. Jadi para ahli-ahli maksiat itu sebenarnya malaikat tu geram ya nak membinasakan dia, tapi masih dilihat sama malaikat itu. Perintah dari Allah, jangan siksa dulu yang maksiat-maksiat itu. Kenapa? Karena masih banyak orang soleh. Jadi bersyukur kita ni kalau ada orang soleh. Apalagi kalau di kampung kita ada orang soleh, itu bersyukur. Kenapa? Itu benteng dari bala Allah, benteng dari musibah, benteng daripada bencana dari Allah SWT. Bersyukur kalau ada orang soleh. Kita ni alhamdulillah di Pontianak ini ada makam Sultan Abdul Rahman. Itu benteng tu, makam-makam orang soleh, baik yang sudah meninggal dunia atau dia masih hidup orang solehnya. Itu benteng daripada bencana Allah SWT. Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, falaulahu ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena orang-orang soleh, ini bumi ini digoncangkan oleh Allah karena saking banyaknya orang yang berbuat dosa. Apa di antara sebab kita ini masih aman-aman saja, tidak digoncang oleh Allah? Karena masih banyak orang-orang soleh. Makanya orang soleh itu jangan dimusuhi, orang soleh itu didekati. Bagaimana kita tu dapat berkah dari beliau, jangan dibenci. Di antara dosa yang pelakunya diajak perang oleh Allah, saking bencinya Allah tu. Di antara perbuatan dosa yang diajak perang oleh Allah pelakunya tu, 1, yang melakukan perbuatan riba, baik yang meminjamkan duit atau yang meminjam duit. Allah berfirman dalam Al-Quran,
fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka-mereka yang melakukan perbuatan riba itu tidak mau berhenti, kata Allah, maka umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang melakukan riba itu diajak perang oleh Allah dan Rasulnya, diumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya, saking bencinya Allah dengan pelaku riba itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, yang diajak perang oleh Allah siapa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, tadi Al-Quran, ini hadis qudsi. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengganggu satu orang daripada waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang dengan dia. Makanya hati-hati kalau ganggu-ganggu wali-wali Allah tu, ganggu-ganggu orang-orang soleh itu, hati-hati. Allah umumkan perang dengan orang tersebut. Kenapa? Karena orang soleh itu, di antara sebab dia itu tak boleh diperangi, selain dia dicinta oleh Allah, tidak boleh diganggu, dia itu adalah sebab keamanan di muka bumi ini. Dengan sebab mereka, bumi ini tak ada kena azab oleh Allah SWT. Kalau bukan karena mereka, habis, dibinasakan oleh Allah SWT. Makanya orang soleh diambil berkahnya, kalau bisa didatangi, jangan sampai dimusuhi, diajak perang oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, walaulal ulama lasaran nasu kulluhum kalbahaim. Kata Imam Hasan Basri, kalau bukan karena ulama, maka sungguh manusia itu semuanya seperti binatang-binatang ternak. Jadi manusia itu, kata beliau, sebenarnya binatang ternak, mirip. Kenapa mereka bisa menjadi manusia? Karena berkat para ulama yang mendidik mereka. Kalau tidak, kata beliau, manusia itu seperti binatang ternak. Artinya apa? Dekat-dekati para ulama kalau tak ingin jadi binatang. Kalau ingin jadi manusia, dekat sama ulama. Tentunya ulama yang takut kepada Allah SWT. Kita ini kalau mau tahu, ini orang alim ini manfaat tak ilmunya, ini orang alim ini berkah tak ilmunya. Kalau kita mau tahu, gampang, satu aja tandanya. Kalau dia takut kepada Allah, ilmunya berkah. Kalau dia takut kepada Allah, berarti ilmunya manfaat. Jadi tanda keberkahan dan manfaatnya ilmu orang alim itu satu, dia takut kepada Allah SWT. Bukan muridnya yang banyak, bukan majlis taklimnya yang banyak, bukan pesantrennya yang besar, bukan. Orang alim itu tanda manfaat kalau dia takut kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ilmunya membuat diri dia tambah dekat kepada Allah SWT. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam Al-Quran tu, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang alim, punya ilmu agama. Jadi artinya apa? Tanda orang punya ilmu agama itu adalah dia takut kepada Allah. Kalau ada orang takut kepada Allah, berarti dia orang alim, berkah manfaat ilmunya. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu, beliau berkata, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu agama itu intinya takut kepada Allah, dan dari itulah kita dapat tahu siapa yang sebenarnya orang punya ilmu agama. Jadi kalau mau tahu siapa orang yang berkah, yang manfaat ilmunya, lihat dia takut tak kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, jangan diambil ilmu dari dia. Kalau dia tidak takut kepada Allah, jangan jadikan dia guru. Kenapa? Ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak manfaat. Nah, kemudian qala Abu Lais berkata, man jalasa inda alimin wa lam yaqdir ala hifdhi syai'in minal ilmi. Nah, ni kayaknya kita termasuk nih. Barang siapa yang duduk belajar dengan orang alim, tapi dia tidak bisa menghafal sesuatu daripada ilmu yang dia pelajari. Jadi dia hadir di majelis ilmu cuma dengar, ya duduk, tidak bisa menghafal. Mungkin karena faktor umur atau karena memang hafalannya tidak kuat. Jangan kecil hati, jangan.
Beb, saya ni belajar ilmu agama, Beb, kalau saya habis majlis taklim tu pulang lupa saya, Beb. Biasanya ada manfaatnya tak? Ada, kata beliau tu. Orang yang duduk belajar dengan orang alim tapi tak bisa ngapal, lupa dia, maka nala sab'a karamat, dia dapat 7 kemuliaan dari Allah SWT. Ini walaupun apalagi dia bisa ngapal ya, apalagi dia bisa membagikan ilmunya kepada yang lain. Dia tidak bisa ngapal, dia cuma duduk dengar aja, habis itu dia lupa. Orang yang seperti itu tuh masih dapat 7 keramat, 7 kemuliaan dari Allah SWT. Ini tak usah diceritakan sama santri ni, terus saya tak ngapal. Kalau santri tak boleh ceritakan ini. Udah Ustaz, berarti kita dapat 7 keramat Ustaz, kata dia. Tak usah ngapal lah, kata dia. Tak bisa pula. Kalau santri kan memang dicetak untuk jadi ulama, untuk ngajar dia. Ya. Nah ini kalau orang hadir majelis ilmu, dia tidak bisa ngapal, dapat 7 kemuliaan dari Allah. Apa yang 7 kemuliaan itu? Yang pertama, faddalal muta'allimin, dia akan mendapatkan satu keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Apa keutamaan orang yang belajar ilmu agama itu? Ya Allah, banyak sekali. Di antaranya, orang yang belajar ilmu agama itu selalu dimintai ampun oleh makhluk-makhluk Allah. Sampai ikan yang ada di laut, semut-semut yang ada di lubang-lubang, semua minta ampun kepada orang yang belajar ilmu agama. Orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama dimintai ampun. Orang yang belajar ilmu agama itu, dia tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda begini, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya isinya terlaknat, dan apa-apa yang ada di dunia semuanya terlaknat, semuanya terkutuk. Illa, kecuali kata Nabi, zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi kalau kita di dunia ni tidak mau terlaknat, tidak mau terkutuk, ni kata Nabi, satu, zikrullah. Yang kedua, wa ma walah, dan sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah. Sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah. Yang ketiga, wa mualliman, yang mengajarkan ilmu agama. Yang keempat, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu agama. Jadi kata Nabi Muhammad, dunia dan isinya ini terkutuk, terlaknat, kecuali 4. Orang yang zikir kepada Allah, atau melakukan sesuatu yang membuat dia dekat kepada Allah. Apa? Sedekah, ya kan? Itu kan membuat orang tambah dekat kepada Allah. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu agama. Yang keempat nih kita nih, yang belajar ilmu agama, tidak akan terlaknat. Itu di antara kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang yang belajar ilmu agama. Oh, dulu awal-awal majlis ini saya pernah jelaskan tuh, videonya masih ada tuh di YouTube. Dulu saya pertama-tama awal ngajar sini, saya udah jelaskan tuh bagaimana kemuliaan orang belajar ilmu agama tuh. Banyak sekali kemuliaannya. Di antaranya hudur majlis ilmi afdal min salati alfi rak'ah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Kata Nabi Muhammad, hadir di majlis ilmu seperti kita duduk gini nih di majlis ilmu, kata Nabi Muhammad, lebih baik daripada solat 1000 rakaat, solat sunnah. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lebih baik daripada menjenguk atau menghadiri 1000 jenazah. Loh, banyak sekali. Nah, orang yang hadir majlis ilmu tidak bisa ngapal, satu, dia dapat keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Loh, tadi itu kemuliaannya di antaranya. Dapat pahala seperti 1000 rakaat, lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunnah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Kemudian dia tidak termasuk sesuatu yang terlaknat di dunia. Banyak sekali keutamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hadir belajar ilmu agama walaupun dia tidak ngafal, yang kedua, dia akan mendapatkan apa? Wa habsuhu anidzunub. Yang kedua, dia tercegah untuk berbuat dosa. Dia dengan kita duduk di sini kan tak ada berbuat dosa gitu. Itu kata beliau, tercegah daripada perbuatan dosa. Yang ketiga, wa nuzulur rahmah alaih hala khurujihi min baitihi. Dia akan dapat rahmat Allah ketika dia mulai keluar dari rumahnya. Jadi orang yang keluar dari rumah niatnya untuk belajar ilmu agama, ketika dia keluarkan kakinya dari rumahnya, langkahkan, pada saat itu dia langsung dinaungi oleh rahmat Allah SWT. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah.
Makanya orang mau belajar ilmu agama ni cobaan luar biasa. Ada yang bisikan setan tu, alah tak usah pergilah, bagus pergi sana tu jalan-jalan tu, tu ada rumah makan baru tu, lah bagus bawa anak jalan ke mall lihat lah, tak sedap ada majlis ilmu tu. Macam-macam godaan setan. Kenapa? Karena setan itu pintar. Setan itu pintar, dia belajar ilmu ribuan tahun, dia tahu hadis-hadis sini ni. Kalau orang hadir majlis ilmu, dia akan dapat kebaikan-kebaikan. Setan iblis tu tahu, maka diganggu biar orang tu tak ada dapat keutamaan itu, biar orang itu jadi teman dia nanti di neraka. Dibisikkan, jangan. Ketika melangkahkan kaki, satu langkah terus dapat rahmat Allah SWT. Tak terhitung rahmat Allah. Berapa langkah kaki kita ke masjid ini selain solat berjamaah, itikaf untuk menghadiri majlis ilmu agama. Kemudian yang keempat, wa iza nazalatir rahmah ala ahli halaqah, apabila rahmat itu turun di majlis ilmu ini, hasala lahu nasibun, dia akan dapat bagian, wa yuktabu lahu ta'atun, dan dia terus ditulis dalam keadaan taat kepada Allah, madama mustami'an, selama dia mendengar ilmu agama. Jadi kita duduk dengar orang menyampaikan ilmu agama, selama itu juga kita akan dicatat sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Padahal kita bukan lagi solat nih, padahal kita bukan lagi baca Al-Quran ini, padahal kita bukan lagi puasa, kita hanya dengarkan ilmu agama. Itu terus dicatat. Berapa lama dengarkan ilmu agama? Setengah jam, 1 jam, 2 jam. Selama itu dicatat dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa iza daqa qalbuhu li adamil fahmi, dan jika hatinya gundah, sumpek karena tak paham pelajaran. Apa tu ya pelajaran tadi tu ya, belum paham saya tu. Nah, kalau ada orang belajar seperti itu, belum paham dia, tanya ya. Nah, ketika dia belum bertanya, dia masih belum paham, ni apa maksud yang dijelaskan guru ni ya, dia belum paham, maka sara ghammuhu, maka kesumpekan dia karena tak paham pelajaran itu, wasilatan, sebagai perantara ila hadratillahi ta'ala, dia tambah dekat kepada Allah SWT. Tak paham pelajaran ya, hatinya galau, ya Allah kenapa bebal benar otak saya ni ya? Tak faham ya. Nah, ketika dia otaknya bebal tak paham tu, itu menjadi perantara dia tu tambah dekat kepada Allah SWT. Saking mulianya orang belajar ilmu agama tu. Kemudian yang keenam, ketika dia belajar ilmu agama, yara izzal alim, dia akan melihat bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang punya ilmu agama. Yang ketujuh, wa dhullal fasiq, dan yang ketujuh, kalau dia belajar ilmu agama, dia akan mengetahui bagaimana hinanya kebodohan. Jadi kalau tidak belajar tu bodoh, tidak tahu ilmu agama, maka dia akan tahu bagaimana bodohnya, bagaimana hinanya suatu kebodohan. Makanya kita tu kalau makin belajar terus, kita merasa diri kita bodoh. Kenapa? Karena banyak ilmu yang tak kita tahu. Kita belajar nih, dengar, ya Allah ternyata ini saya belum tahu. Duduk lagi belajar, oh ternyata ini saya belum tahu. Kalau kita tak belajar, kita merasa diri kita pintar. Lah saya dah tahu dah tu, itu saya dah tahu dah. Macam ni je. Kita kalau belajar, kalau belajar makin banyak baca kitab, makin banyak kita tak tahu ilmu agama, dan makin merasa diri kita ni jauh sekali daripada kata-kata pintar, bodoh kita. Kenapa? Banyak ilmu yang masih belum kita ketahui. Itulah keuntungan belajar salah satunya. Tak sombong kita, tahu diri kita ni bodoh, banyak masih yang belum kita tahu daripada yang sudah kita ketahui. Nah, itu di antara kemuliaan orang yang hadir majlis ilmu tapi dia tak bisa ngafal. Tu 7 kata beliau. Kemudian Anil Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua dari Imam Hasan Basri juga. Imam Hasan Basri ini seorang ulama daripada kalangan tabi'in. Beliau berkata, inna fasadal qulub ala sittati asya'. Kata beliau, sesungguhnya hati itu rusak karena sebab 6 perkara.
Hati bisa menjadi rusak gara-gara 6 perkara. Allah itu bukan melihat jasad seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya Allah itu tidak menilai seseorang itu dari bentuk tubuhnya, dari penampilannya, tidak. Sesungguhnya Allah menilai seseorang itu dari hati dan amal perbuatannya. Tapi bukan berartinya pakai baju compang-camping, tidak juga. Memang Allah tidak menilai orang itu daripada penampilannya, rupanya, tidak. Mau dia hitam biru ke badannya, mau bajunya buruk pun tidak dinilai oleh Allah. Tapi bukan artinya kita pakai baju compang-camping, tidak. Pakailah baju yang pantas, yang bagus. Niatkan Allah itu suka dengan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Jadi kalau kita beli baju baru, Bu, Pak, kita beli baju baru, niatkan apa? Niatkan Allah itu suka dengan keindahan. Ya, tapi indah-indah yang nutup aurat ya. Jangan indah-indah yang terbuka-buka. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, suka dengan keindahan. Kita pakai baju baru, ngecat rumah dan lain sebagainya, buat yang indah-indah, di rumah dikasih taman misalnya, di rumah dikasih lampu yang bagus. Niatkan apa? Allah itu suka dengan keindahan, walaupun bukan itu penilaian Allah. Penilaian Allah itu hati. Kalau hati orang sudah rusak, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Nah, apa yang merusak hati itu? Kata Imam Hasan Basri, yang dapat merusak hati itu ada 6 perkara, kata beliau. Awaluha yuznibun biraja'it taubah. Ada orang ini selalu berbuat dosa dan dia gampanglah, Allah nanti terima taubat saya, tapi dosa jalan terus dibuatnya. Taubatnya tidak benar-benar. Yang namanya taubat itu kan sering saya sampaikan, taubat itu syaratnya 3, taubatan nasuha. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa depan. Menyesali, meninggalkan, habis disesali itu ditinggalkan dosanya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya di masa depan. Kalau berkaitan dengan manusia, harus minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Tambah 1 kalau berkaitan dengan manusia. Nah, ada orang berbuat dosa, gampanglah nanti Allah terima taubat. Nah, orang macam itu tuh rusak hatinya. Kenapa? Dia berharap taubat tapi dia tidak mau tinggalkan dosa dia, terus berbuat dosa. Itu orang hatinya rusak, kata beliau. Kemudian yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Dia tahu ilmu agama, dia tahu solat itu wajib, tapi dia tak mau kerjakan. Dia tahu puasa itu wajib, tapi tidak mau dikerjakan. Dia tahu menutup aurat itu wajib, tapi dia tidak mau kerjakan. Dia tahu itu wajib, dia tidak mau kerjakan. Dia tahu itu haram, tapi tetap dia lakukan. Dia tahu. Tapi jangan salah paham ya. Berarti Beb, bagus kita tak usah belajar ya Beb. Kalau kita tak belajar kan kita tak tahu Beb. Jangan. Kalau orang tak mau belajar ilmu agama, pernah saya sampaikan dulu, orang yang tak mau belajar ilmu agama itu salahnya 2. Perhatikan ya. Orang yang tak mau belajar ilmu agama salahnya double, 2. 1, dia meninggalkan kewajiban. Belajar ilmu agama ini hukumnya wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, kata Nabi Muhammad dalam hadis. Belajar ilmu agama itu sangat wajib bagi orang Islam. Yang namanya kewajiban kalau ditinggalkan dosa. Jadi orang kalau tak belajar ilmu agama dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Yang kedua, kalau ibadahnya salah-salah, tidak dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Salah dia, ngapa tak mau belajar. Orang yang ibadahnya salah tapi dimaafkan oleh Allah hanya 2 golongan. 1, mu'allaf baru masuk Islam, atau yang kedua tinggalnya jauh di pedalaman, tidak ada dakwah sampai ke dia, sehingga dia tidak tahu hukum ini hukum itu. Dia tidak tahu bagaimana solat yang benar, solatnya salah-salah, dimaafkan dia. Kenapa? Karena dakwah tidak sampai kepada dia. Tapi kalau orang jalan tebu, tidak dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Mu'allaf bukan, majlis taklim banyak di sini. Kalau masih salah ibadah dia, tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Beb, saya sudah berusaha belajar Beb, saya ikut dalam majlis taklim, tapi ada ibadah saya yang masih salah Beb.
Kenapa? Belum sampai babnya. Dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan. Kenapa? Karena dia sudah berusaha belajar, sudah berusaha hadir majelis taklim, cuman babnya belum sampai. Yang tak ada dimaafkan ni, dia tak hadir majelis taklim, tak ada mau belajar ilmu agama, itu tidak dimaafkan. Makanya jangan sembarangan ibadah tu. Dalam kitab Zubat disebutkan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal soleh, berbuat baik tanpa dilandasi dengan ilmu agama, amalnya tidak diterima, ditolak oleh Allah, sia-sia aja. Dia nanti di akhirat nih, di akhirat, apa kata Allah dalam Quran? Yahsabuna annahum yuhsinuna amala. Ya, dia menyangka dia ni udah berbuat baik banyak nih di dunia. Ketika di akhirat pede, dia pede, aku ni udah banyak pahala nih, dulu solat udah banyak, ibadah udah banyak. Dia menyangka banyak dan kebaikannya, sampai di akhirat nol, tak ada apa-apa. Bertanya dia, ya Allah, kemana kebaikan-kebaikan yang dulu saya lakukan? Dijawab sama Allah, itu kebaikan kamu yang melakukan semuanya tidak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan ilmu agama. Tak dapat apa-apa dia. Nyesal di akhirat, nangis, tak ada gunanya lagi dah. Makanya tidak dimaafkan oleh Allah. Makanya kalau saya ulangi, orang tak belajar ilmu agama, satu, meninggalkan kewajiban, dia dosa, ibadahnya salah-salah, amal solehnya salah-salah, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kata Imam Hasan Basri, yang merusak hati yang ketiga adalah wa idza amilu la yukhlisun. Dia kalau beramal, dia punya ilmu, dia amalkan, tapi sayang, tak ada ikhlas. Yang ketiga, beramal tapi tidak ikhlas. Saya beramal belum ikhlas, jangan tinggalkan amalnya, jangan, hatinya dibersihkan. Saya pernah dengar orang tu, dengar satu orang, ente kenapa tak solat? Hati saya belum ikhlas, kata dia. Ya Allah, siapa mengajarkan ente ni macam ni? Tak ada. Nabi Muhammad tu mengajarkan kalau belum ikhlas jangan ibadah, tak ada. Kalau belum ikhlas jangan solat, tak ada. Tetap lakukan itu ibadah, tetap lakukan amal soleh, sedikit-sedikit hatinya dibersihkan untuk agar mendapatkan sifat ikhlas. Ya, hati kita bukan hati orang. Jangan ngurus orang, urus hati kita ya. Ada orang sedekah terang-terangan, foto apa? Jangan sombong, ya Allah, orang pula diurus. Jangan. Dia mungkin sedekah begitu, pakai foto, pakai apa, mungkin niat dia ingin memotivasi orang, ingin ngajak orang biar ikut dia sedekah gitu. Itu udah urusan dia, jangan ngurus dia, urus kita ya. Ya, kan dulu pernah saya sampaikan, kalau ada orang kaya, tokoh masyarakat terpandang, lebih bagus dia sedekahnya terang-terangan gitu. Kenapa? Untuk jadi contoh yang lain. Tapi kalau bukan tokoh masyarakat, lebih bagus dia sedekahnya diam-diam, kan begitu. Jadi kalau ada orang nih, kita ngelihat ada orang beramal, dia tampakkan amalnya, jangan kita stempel jelek. Mungkin niat dia dalam hati dia ingin memotivasi orang agar orang ikut, ya. Jangan. Kita urus hati kita aja. Hati kita bagaimana ikhlas kepada Allah SWT. Itu yang ketiga kata beliau. Kemudian yang keempat, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun. Yang keempat yang membuat hati orang rusak itu, dia makan, dia ngambil, dia mengkonsumsi rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur. Apa maksudnya itu? Syukur itu apa syukur? Syukur itu selain mengucapkan alhamdulillah, syukur itu definisinya adalah menggunakan titipan Allah untuk menjadi sebab dia tambah dekat kepada Allah. Bagaimana mensyukuri mata? Allah kasih kita mata, bagaimana mensyukurinya? Bawa baca Al-Quran, bawa melihat muka orang tua dengan pandangan kasih sayang. Mensyukuri nikmat mata, bawa baca zikir, bawa baca wirid, bawa baca Al-Quran. Itu namanya kita mensyukuri nikmat mata. Kalau kita pandangkan ke pandangan yang haram, berarti kita kufur kepada nikmat mata. Kita mensyukuri nikmat telinga, bagaimana? Dengarkan Al-Quran, dengaran lantunan-lantunan ayat suci, solawat yang baik-baik. Kita mensyukuri nikmat tangan, gunakan untuk buka Al-Quran, untuk ibadah, untuk nolong orang. Kita mensyukuri nikmat kaki, gunakan ke masjid. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah menggunakan titipan Allah untuk tambah mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kalau menggunakan nikmat Allah tapi bukan untuk mensyukurinya, kata beliau, itu dapat merusak hati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, wa ma yardawna bi qismatillah. Yang kelima yang dapat merusak hati adalah tidak menerima
ketentuan dari Allah SWT. Apa yang Allah tentukan dia tidak terima, protes. Ngapa ke hidup saya ini susah benar ya Allah, ya Allah saya ini berusaha payah benar, itu tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, protes sama Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, yang keenam, yang membuat hati orang rusak adalah wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun, dan dia ikut menguburkan jenazah ke dalam kuburan tapi tidak mengambil pelajaran. Kadang-kadang saya ini bingung, ada orang ngikut orang ngantar ke kuburan, masuk dalam kubur, ketawa dia, ngakak ngiki nengok orang dimasuk dalam kuburan tu. Minimal kalau tak bisa nangis tu diam ya lah. Kalau sampai ketawa tu kelewatan nih. Kenapa? Udah tak ngambil pelajaran, tak jaga perasaan orang yang ditinggalkan nih. Ini orang lagi sedih, dia ketawa-ketawa. Makanya kalau kita pergi pada orang meninggal tu, kira-kira ada orang yang nak ngajak kita bergurau, bagus kita jauh-jauh tu. Ini tak pas nih, waktunya tak pas. Ini waktu kita sedang untuk ngambil pelajaran. Ya, orang kalau tidak ngambil pelajaran terhadap orang yang sudah meninggal dunia, maka orang tersebut hatinya rusak, kata beliau. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu. Insyaallah.